Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat, di antaranya nikmat sampai sekarang masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Apalagi pandemi seperti ini, kendaraan juga lalu lalangnya agak berkurang ya Om ya. Ya, Jadi kita lebih segar menikmati oksigen. kita syukuri aja semuanya. Oke. Salawat serta salam kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Semoga sholli. kita selalu diakui umatnya dan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma Amin amin. amin ya rabbal Baik, sobat alamin. Cangkir, episode kali ini saya mengunjungi kediaman dari tokoh musik yang selalu menjadi idola saya, juga selalu menjadi jujukan anak-anak Sukmoroso juga. Ini legendnya Kota Batang ya. Ini adalah Om Budiono. Selamat malam Om. Selamat malam Mas Bowo. Apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Demikian juga untuk teman-teman Sukmoroso lover dan Sukmorosonya teman-teman juga semoga tetap sehat dan semangat menghadapi COVID-19 Baik. ini. Om Budiono ini salah satu dari idola saya. Dulu saya kenal Om Bud ini waktu itu sebagai pemain keyboard, juga handal, jago bermain gitar. Bahkan saya juga pernah beliau manggung pegang bass ya, betul ya? Oh ya. Yang saya ingat dulu band-bandnya kan kalau kalau waktu saya kecil itu ada IPA kalau nggak salah, terus bareng Bupati Trotoar sebelumnya, GMBC juga ya, pernah. itu ada X-Band, Expand saya sering yang nonton terakhir. manggungnya. Ini Om Bud bisa cerita sedikit nggak, ini sejarah musik di Beji dulu ini? Katanya dulu kan Beji ini terkenal dengan kampung seni katanya. Ya. Boleh saya cerita, ya mungkin agak panjang ini Mas Bowo kalau kita ceritakan dari runtut awal sampai perjalanan musik saya terutama ya, dari awal sampai dengan sekarang. Jadi kalau boleh saya cerita, memang alhamdulillah kita itu dilahirkan di suatu tempat, di desa, di kampung yang di situ banyak cikal bakal orang-orang seni. Jadi yang perlu diketahui memang sebelum-belumnya itu ada keroncong Pak D, kami almarhum Pak Sarip, kemudian juga ada apa kalau nggak salah orkes bintang remaja kemarin ketika ngevlog dengan Pak Darwo itu mungkin udah banyak cerita kan. Pak Dito Itu ya. Pak Dito ya. Jadi memang ketika saya ada di Beji ya sudah ada apa ya embrio-embrio seni terutama seni musik dari awal. Sehingga memang ini saya cerita dari awal aja. Boleh, boleh, boleh. Oke boleh ya. Boleh. Ya, untuk hanya sekedar apalah intermezzo untuk pemahaman teman-teman sekedar tahu-tahu aja. Saya dulu karena memang di lingkup itu, saya bisa gitar itu sejak kelas 2 SD. 2 Dan SD itu sudah bisa main gitar. saat itu. Ya. Saya melihat Pak Didarwoto gitar, Pak Desulis gitar, Pak Mbah Sarip almarhum saat itu juga keroncongan yang begitu handalnya. Saya melihat, terus saya juga penasaran kan ingin dolanan gitar saat itu karena saya kelas 2 SD, tangan saya masih belum jangkep istilahnya kan seperti itu. Jadi saya belajar berawal dari gitar cuk itu dulu. Lah gitar cuk itu dulu nyimpennya itu di kamarnya Pak Mbah Sarip. Persis di seberang apa tempat tidurnya. Zaman dulu itu belum ada apa lantai plaster atau kalau sudah ada biasanya di depan lah rumah-rumah itu. Itu saat itu masih apa ya? Jadi kita itu kakinya masih ngodok loh, tidak pakai sendal, tidak pakai apa. Kakinya kotor, kita penasaran ingin dolanan gitar, saya naik aja ke tempat tidurnya. Padahal kakinya kotor semua. Itu dulu pengalaman. Saking pengen bisa gitar. Udahlah, cuk kita tabung main apa aja. Nah terus saat itu Pak Ade sulis padahal ini kunci A seperti ini, kunci B itu berawal dari itu. Jadi sebelumnya Pak Desulis sama Pak Dito Pak itu Didarwoto, sudah Pak berkiprah dulu ini? Iya, betul. Nah itu saya cuma ngelanjutin aja meneruskan
apa yang sudah menjadi tradisi di lingkungan keluarga besar di situ ya. Ya, tidak berjalan akhirnya ya SD itu kami sudah membentuk saat itu grup. Kalau di grup Poksongnya yang remaja itu bibir merah, kita ada bibir merah junior saat Bibir itu. Pernah merah. dengar kan? Pernah dengar itu Pak Dito bibir merah. Iya, itu bibir merah. Kita junior, kita masih SD. Saya, Casmito, Mas Arus yang sekarang jadi Ustadz Amin itu. Oh. Ya, terus itu dulu bikin. Ada penyanyi juga anak-anak aja selevel itu dulu. Itu sudah bikin vokal grup saat itu. Poksong kalau nggak salah jadinya Poksong. Lagu-lagu rakyat. Itu sudah berawal dari itu. SMP kita sudah bikin band juga. Ya kan perjalanan gitar seiring berjalannya waktu kita ya nambah-nambah apa ya skill. Kalau dolanan gitar, belajar gitar dulu itu unik, masih autodidak, nggak apa ya, belum ada referensi sekarang, ada YouTube, ada apa ya, tutorial itu belum ada, lesson itu belum ada. Dulu masih betul-betul kita murni ingin tahu suara seperti ini bagaimana sih mengaktualisasikannya. Ya, SMP kita bikin band. Sudah bikin band itu di SMP dulu, di SMP 1. Kemudian SMA juga ya otomatis kan terus skillnya tambah. Kalau latihan saya tadi mau cerita latihan. Setiap harinya itu latihan itu 8 jam. Setiap Hampir hari. rata-rata setiap hari. Pegang gitar itu 8 jam setiap hari. Saya dulu belum bisa keyboard. Bisa keyboard malah udah jadi PNS. Saya PNS sudah artinya sudah agak zaman dada sini. Saya dulu masih bisa gitar. Jadi pertama itu Om Bud di gitar ya? Iya, di gitar. Ya itu, di gitar. Awal belajar pakai cuk, belum tangannya belum jangkep itu, kemudian seiring tambah umur sudah bisa pegang gitar yang agak besar, gitar bolong kan, ya, dan seterusnya lah intinya seperti itu. Artinya memang kita berangkat dari otodidak dan pengalaman, ya memang karena hobi seneng ya, karena hobi seneng kita setiap hari bermain 8 jam itu nggak terasa apa-apa. Pulang sekolah, dolanan gitar dari siang sampai sore, mungkin breaknya break sholat kan ya. Kan saat itu alhamdulillah orang tua kalau mengingatkan itu cuma dua. Bapak ibu saya kan dua, yang pertama diingatkan untuk makan, yang kedua diingatkan untuk sholat. Itu memanglah itu ketika break itu ya sudah, selebihnya tetap gitar. Sampai dengan malam itu dilanjut, habis maghrib, habis apa itu turun terus ya ngaji ya. Ngajinya dulu kan zaman saya umumnya kan habis maghrib itu sampai isya. Kemudian ya udah setelah itu gitar lagi sampai Ngumpul malam lagi, terus. gitar lagi ya? Nggak tahu belajar dulu, belajar sekolah itu kan nggak tahu ya, taunya itu belajar gitar aja. Ini dalam karir bermusiknya Om Bud ini, eee, zaman dulu kan sebelum ada teknologi ya, misalkan kalau zaman sekarang kan sudah ada internet ya, Ya. ada Android. Zaman dulu ini kendala-kendalanya Om Bud waktu misalkan ngulik lagu, bisa diceritakan nggak yang lucu-lucu gitu? Oh iya. Jadi dulu saya tadi cerita di awal, berbahagialah anak muda sekarang ketika mereka belajar sesuatu itu sarana prasarana media tersedia. Jadi ya tinggal kemauan aja, tinggal niat. Kalau niatnya oke, jalan oke lah. Tapi ketika zaman saya dulu penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Jadi memang tadi saya cerita mulai dari SD, SMP juga ada grup, SMA pun saya ada grup band, kemudian sampai setelah ini mulai saya mungkin mulai agak serius di musik itu setelah SMA. Jadi setelah SMA saat itu saya dilirik oleh DCGM, dulu kan organisasi terkenal di Terkenal Batang, itu ya? DCGM saat itu. Saya melalui teman yang juga kenal saya ditarik oleh Pak Edi Christian saat itu untuk masuk di DCGM. Wah, ketika saya ditawari, apa saya ini, saya orang kampung, orang desa ditawarin untuk masuk ke sana kan ya nggak oke, lebih dari oke saja, sudah ada suatu kebanggaan juga saat itu kan ya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan kita ngulik gitu. Nanti ada hubungannya dengan kita ngulik. Ya itu jadi saya cerita grup bandnya aja dulu, awal di CGM, kemudian saya bikin band bersama teman lagi, setelah itu Tratoar tergabung di Dipa dan seterusnya sampai dengan yang terakhir X-Band sama Pak Bupati zaman Pak Yoyo, itu X-Band terakhir itu. Nah ketika saya di DC, caranya ngulik dulu ya, jadi memang
mungkin saya dilihat saya ada potensi untuk bisa main gitar lah. Saat itu saya dikarantina, udah kamu nggak usah kemana-mana, kamu di sini saja, ini kamar kamu, ini kamu saya sediakan gitar, ini kamu saya sediakan efek, ini kamu saya sediakan tip. Saat itu nggak pakai laptop atau pakai komputer PC atau apa, kita nguliknya ya tetap pakai tip kaset itu loh. Kaset pita itu ya? Iya, itu kalau kalau misalkan selesai digeser lagi di ya itu saat itu di beberapa. Nah, kita disediakan itu. Saat itu sudah juara itu. Kita diberi fasilitas seperti itu sudah wah kayaknya ya udah Paling top daripada ya? ya karena dulu ketika ngulik meskipun itu gitar elektrik nguliknya tetap pakai gitar bolong. Efeknya tetap pakai ini. Itu memang pengalaman itu. Lah, cara ngulik kan saat itu lagu-lagu ya udah kita udah dengerin lah lagu-lagu saat itu yang sering di apa ya genre yang sering diikuti kan genre rock saat itu Rock ya? ya ada rock 90-an rock 80-an kan kalau yang dalam negeri atau di nasional di Indonesia kan God Bless dan SAS apalagi ya zaman dulu ya kemudian ya itu ya grup itu yang di Indonesia kemudian kalau muncul kayak Kaisar, Cleopatra itu kan setelah generasi setelah Sudah. itu. Tapi itu 9 bulan. Tapi yang sebelum sampai 87 bulan itu ada 12. Kemudian yang di luar negeri ada yang di sana ya ada Metallica, ada Guns N' Roses, ada Halloween, Kultura. Kultura itu ngetras kalau sekarang underground. Pernah bawain juga dulu saya. Nah itu kita ketika dengarkan lagu itu untuk nguliknya kan sulit karena memang speed sama apa ya efek ya permainan efek dulu ada efek sampai speednya sampai sekian per berapa apa ya kalau bukan per 16 per 32 per 60 itu wah cepet banget kita nggak bisa padahal saat itu temen rata-rata gitar saat itu tahun 80 90-an itu gitarnya masih satu arah misalnya kan kita nggak bisa waktu mikir bingung bagaimana cara biar bunyi akhirnya karena sering ngulik dan kita tidak kita dipaksa untuk bisa akhirnya nemu cara ternyata biar biar speednya bisa cepat ternyata jarinya itu dinaik turunkan ini sudah wah Maju kena, mundur saat kena. maju kena mundur saat itu oh ternyata seperti ini ya langsung saya tiru aja karena ya tadi saya cerita kalau sekali kalau gitar satu hari hampir 8 jaman itu ada lah kalau dihitung minimalnya 4 jam setiap hari itu benar-benar dicari terus akhirnya ketemu format oh gitu ngulik sendiri autodidak tanpa ada kemudian ringtone apa nada 2014 itu main di A 2019 main di bass atau main di F itu kita nyari sini oh ternyata ringtone-nya di sini notasinya itu daerah melodinya di sekitar ini minor mayor kemudian improve-nya bagaimana kita itu nemu sendiri saat sampai dengan speed-nya nah ketika kita aplikasi kita di panggung saat itu juga banyak wah wah kan gitu padahal kita ya nyari sendiri tapi saat itu ukuran yang di Batang ketika semakin mendekati sama dengan kasusnya itu sudah luar biasa belum ada anak-anak sekarang trennya sekarang kan ngeband bisa sedikit bikin lagu bikin single kan gitu kalau dulu enggak kalau belum betul-betul menguasai alat itu belum jadi Om Bud dulu waktu di DCGM bagian ngulik ini ya iya ngulik saya mulai kita artinya serius ngulik serius ngulik artinya memang lagu itu betul-betul untuk proporsi nanti manggung sih ya seperti itu terus pengalaman lagi ketika kita tahu kita saking sakitnya ingin tahu ilmu kita lari ke studio Semarang betul ngedon di studio latihan kita ke Semarang kemudian di sana ada waktu zaman itu di Batang Pekalongan ya sudah ada studio latihan ada tapi saat itu kan termasuk studio yang besar-besar kemudian pemain-pemain banyak yang handal kan juga di kota-kota besar saat itu belum ada sekali lagi belum ada YouTube belum ada media-media lain harus live melihatnya kita saat itu juga sudah mengandalkan apa ya kalau sekarang Pak ATM ya amati tiru modifikasi dulu modalnya itu dah ada ketika saya di trotoar dulu drummernya Mas Yoyo
Itu ya Badowa ya. Itu dia pas kuliah di Jogja. Wah, kesempatan ketika dia di Jogja kita ke sana bareng. Satu teman satu grup itu. Di sana nanti kita mampir di studio ngedon di situ ada kalau boleh saya cerita sekarang yang jadi gitaris Power Slave. Kok enggak sekarang. Artinya kita pernah jadi gitaris Power Slave juga namanya Andre, Mas Andre. Iya. Ya, saya sampai ngedon ke rumahnya, melihat tampang orangnya, efek apa saja yang dipegang, kodok. Kita cuma lihat dia gitarannya gimana. Dia disuruh gitar, sudah selesai gitar-gitar kita lihat. Oh, ternyata wow, itu. Pulang nyampe Batam. Tiru. Udah ilmunya seperti itu aja bisa. Jadi teori tapping, teori harmoni itu udah kita dapat ya dari ATM itu tadi. ATM. Tadi Ya, apa saya tadi? bahkan kalau teori amati, tiru, Amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Ya, ya. Bahkan saya dulu kalau yang harmoni itu saya nemu sendiri. Karena saya tap apa ya gini ya, tapping ya. Typing. Tapping itu saya ketika lagu Van Halen, saya cari lagu Van Halen. Itu ini lagu kok bisa cepet. Enggak mungkin kalau pakai tangan terus pakai apa finger jari kanannya itu metik itu suaranya agak kan kasar tapi itu ini enggak mungkin kalau pakai jari apa pakai apa ini speaker itu enggak mungkin. Jadi dari situ Terus Om Put kan cuma iya mendengarkan saya itu tuh visualnya nggak ada ya, visualnya enggak ada. cuma di angan-angan. Betul. Cari sini. Carane piye? Seru ini. Carane piye? Ternyata seperti loh ini kok bunyi ya ini kalau pakai efek mungkin lebih seru lagi teng 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 kok bunyi loh kok ternyata tenang ketika kita main pakai gitar elektrik pakai efek kalian gitu ngulik kan pakai gitar akustik ya Iya. itu begitu kita pakai efek ternyata bunyinya keras juga wah main ini langsung kita cari nadanya ketemu kita modal untuk manggung Van Halen. orang melihat gitu ya Van Halen hajar ya di kota kecil saat itu yes. Ya itulah liku-liku kemarin Itu intinya dulu penuh perjuangan ketika kita ngulik ketika kita untuk bisa seperti apa yang musik standar saat itu kita memang betul-betul makanya berbahagialah yang sekarang berbahagialah anak-anak sekarang didukung oleh teknologi. Iya gitu ada teknologi. Jadi dulu dari DCGM, Tip A, Trotoar ya. Iya Itu trotoar. semuanya genrenya rock ya Om? Saat itu memang rock saat itu. Tapi saya pernah telisep loh, telisep kendangdut. Belum tahu pernah ceritanya ya? kan? Nah, Ya itu pernah. gimana itu? Jadi ceritanya gini. Tahun berapa itu? Itu sekitar ya berapa ya? Saya habis SMA sih, habis lulus SMA kalau nggak salah. Saya masih rorokan yang jelas saya masih rorokan di trotoar. Setelah dari DCGM vakum saat itu, terus teman-teman ya timbang apa bikin yang ya untuk apa ya artinya biar ada enggak vakum lah ya. Ya sebetulnya anak-anaknya sama-sama anak-anak itu juga sih. Bikin trotoar. Nah itu. Kemudian apa? Saat itu Lari ke dangdut coba. ketika kami di trotoar habis latihan kan biasanya pulang kampung di rumah juga maksudnya di kampung di Beji kan dulu ada grup namanya Eksotik ya Eksotik. Lah ketika kakak-kakak saya senior saya latihan saya juga ikut lihat mereka latihan dangdut lah kemudian saya ditegur oleh kakak-kakak saya Pak Didarwoto Pak Disulis dan teman-teman kan Pak Dito waktu itu sudah di Eksotik. Iya terus almarhum Kang Manto Iya. saya itu di apa ya gampangnya di onek-onek lah kowe kempaki kemliti kemetak gemagah apa wis pokok kulit dumah apa dumah dolanan musik nang kutha Batang itu dianggap kutha ya dumah dolanan musik nang kutha dong nang kampung wegah dolanan dangdut gitu istilahnya seperti itu kan saya agak risih sungkan juga yang ya, apalagi yang ngata-ngatain senior terus kakak-kakak kan harus tawadu kan ya udah terus sosial tak ikut dangdutan saya disuruh ngikut latihan dulu melihat latihannya materi lagunya apa karena saat itu dulu saya basicnya rock dengan segala speednya kan
efeknya seperti itu. Ketika mendengarkan dangdut kan kayaknya agak enteng gitu. Dari speed loh, enteng ini. Bisa ini bisa. Ternyata ya memang kita di Selatan ya oke aja masuk dangdut. Tapi setelah latihan sekali besoknya lupa. Karena saking gampangnya jadi tahunya itu nanti bedanya lupa makanya lu. Berarti Ternyata hikmah yang bisa dipetik, jangan menyepelekan yang namanya musik genre apapun. Ya, itu hikmahnya itu. Tetap kalau kita mau belajar lebih bagus, menjiwai karakternya, dan kita bisa masuk ke dalam jiwanya, batinnya kita harus masuk semua. Jangan setengah-setengah. Jadi total kita intinya seperti klub bermusik karena apa ya? Ini untuk pengetahuan teman-teman aja yang namanya musik itu sarana komunikasi, mengkomunikasikan sesuatu kepada audiens, kepada penonton melalui lagu, melalui musik. Jadi itu kan bentuk apa? Media komunikasi juga. Artinya ketika komunikasi itu tidak tersampaikan berarti gagal kita ya. gagal. Nah, itu perlu. Kita harus masuk ke sana. Nah, itu tadi itu. Akhirnya saya agak serius sampai lit-litnya gitar itu mendayu-dayu ya saya pelajari betul. Saya pakai vibrasinya dan saya pelajari. Ternyata bisa. Dan saat itu saya masuk di Esotik, ternyata juga job-job besar juga main di lapangan komersil. Saat itu kan pada saat baru main di kampanye-kampanye, ternyata ya. Sekarang gantian saya diajak oleh anak-anak yang Batam. Wah, saya tindak-tindakan dari sangker jadi cuek. Karena mereka nggak tahu. Dan ternyata musik itu universal. Jadi kita jangan beda-bedakan. Kalau menurut saya kalau kamu ingin skillnya nambah, pengetahuan bermusiknya tambah, kamu jangan hanya terpatri pada satu aliran. Pelajari semua. Karena di sana nanti ada banyak ilmu. Dan ketika kita sudah tahu semuanya, insya Allah nanti di otak kita, di kepala kita, ketika kita mau berobservasi apa, kita bisa menggabungkan, menggabungkan semua. Itu nanti luar biasa. Tapi kalau dari genre musik antara rock sama dangdut atau yang lain, itu paling apa ya? Feelingnya Mombut itu apa? Saya termasuk orang yang terkontaminasi. Jadi gimana ya? Saya belajar serius di rock kan. Betul di rock. Tapi di dalam perjalanan saya, ketika saya di kampung saya harus belajar dangdut. Bahkan saat itu saya malah tertarik sama keroncong loh. Keroncong ya. Saat itu saya tanya sama Pak D, almarhum Mbah Sarip. Pak D, aku dulu panggilnya Pak D. Saya diajari keroncongan lah. Aku diajari keroncongan Pak D, ben iso keroncongan. Kan saya penasaran juga melodi itu melodinya terus kan enggak. Artinya kalau melodi keroncong kan enggak notasinya juga unik ya. Unik juga. Saya penasaran ingin tahu jawabannya Pak D apa. Saya enggak diajari, cuma beliau jawab gini. Nak kepingin iso keroncong, kowe seneng dhisik. Setelah itu selesai, saya tidak diajari, betul saya tidak diajari. Tapi dari apa yang beliau beliau sampaikan ke saya itu mungkin kalau bahasa apa ya, karena memang saya agak penasaran ingin tahu, akhirnya kan saya berusaha menggali, saya berusaha dengerin keroncong itu. Ternyata enak juga dan sebagainya, dan saya ternyata suka. Setelah saya suka, singkatin cerita, ternyata saya bisa. Nah, itu karena saya sering dengarkan, ya, otomatis kan mendengarkan kan penasaran ngulik juga kan. Oh ini pakemnya nadanya ini, do, fa, tol. Kemudian kalau berbau langgam, pentatonis, hilangi re dan la-nya. Misal kalau itu langgam keroncong, kemudian bassnya bass inverse kalau teori istilahnya inversi bass inverse itu akordnya di 5, bassnya di 7, maksud 7 sih, 5 itu sol tadi akordnya di 1 do, bassnya di 3 mi, itu bass baru tahu ini saya pemain bass ini itu bass inverse betul, itu saya dapat ya dari itu
Di samping ya kakak-kakak saya senior yang di dangdut Pak Didarwoto, Pak Disulit CS itu ya juga pernah memberikan pemahaman itu sih. Ternyata seperti itu. Jadi intinya menambah kasanah. Janganlah kita jangan berputar pada satu genre. Setelah itu saya terkontaminasi lagi. Keroncong langgam, keroncongan langgaman juga, nah, kan langgaman keroncong. Terus ada lagi, ada satu oh ya saya tak cerita gitar dulu, saya selesaikan gitar. Sampai pada setelah saya punyanya dolanan gitar, saya sampai ada hal yang tidak terpuaskan. Saya dulu tuh ingin pegang gitar Upton seperti ini. Ya, gitar Upton. Ini ambil aja. Jadi gitar Upton ini seperti ini. Pick up tremolonya Upton. Jadi ini kan ada, nah, ini bisa di ke bawah, nanti nadanya down dan ditarik up. Ya. Makanya ini seperti ini. Jadi ini gitar Upton. Saya dulu ingin pegang gitar kayak ini berhenti, tapi karena situasi, ya mungkin karena ekonomi, karena macam-macam situasi lah, belum pernah pegang. Padahal saya itu sudah mulai banyak era sudah teman-teman gitaris yang lain sudah pakai gitaris Upton itu. Karena memang untuk gitaran genre rock sangat-sangat berpengaruh, sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan itu. Ternyata saya sampai dengan itu enggak. Akhirnya saya semacam kayak frustasi itu loh. Akhirnya saya gantung gitar. Oh, sempat gantung gitar ya? Gantung gitar saat itu, saya gantung gitar. Saya terakhir di trotoar. Berapa lama itu? Gitaris tapi gantung musik di gitarisnya. Ya sejak itu kemudian mulai beralih ke keyboard. Nah, saya sudah gitu, jadi PNS saya. Keyboard, awal mula saya bisa keyboard. Saya dulu nggak bisa keyboard. Almarhum Mas Paat, Agus Paat kan, almarhum. Beliau beli keyboard. Saya penasaran juga. Akhirnya beliau yang beli, tapi saya yang sering megang. Setiap hari saya ulik terus beritahu. Akhirnya tangan belum pernah belajar sebelumnya? Belum pernah belajar sebelumnya dan otodidak juga.